أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat yang pertama, yaitu sifat wujud, ya. Dan sebagaimana telah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, ya, wujud pada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah subutus syai'i wa tahaqququhu wajibun lahu li dzatihi. Wujudnya Allah itu, keberadaan Allah itu wajib bagi Allah, ya, li dzatihi, ya, karena zatnya, la li'illatin, bukan karena ada sesuatu. Ya, maksudnya ada sesuatu yang mengadakan Allah. Jadi Allah itu berbeda dengan kita dari sisi wujudnya. Wujud Allah itu li dzatihi, karena zatnya, karena memang ada tanpa ada yang mengadakan. Sementara kita ada karena sebab ada yang mengadakan. Dan siapa yang mengadakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu harus ada, ya. Kenapa Allah itu harus ada? Kemarin kita sudah membahas mengenai dalil akli maupun dalil nakli. Ya, kita ambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga kita memakai dalil dari penggunaan akal kita. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya di antara dalil akli, ya, secara akal kita, ya, kita tidak mungkin mengatakan Allah itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena adanya alam semesta ini, ya, bukan karena hanya sebatas adanya alam, tetapi kita harus meyakini kedahsyatan atau keluar biasaan dari alam ini. Ya, begitu luar biasanya alam ini. Ya, tidak mungkin alam yang sangat luar biasa ini ada dengan sendirinya begitu saja, tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Dan tidak lebih mungkin lagi ketika alam semesta ini teratur begitu saja, tidak akan mungkin. Pasti ada zat yang mengatur di balik semua ini, ya. Bagaimana pergantian siang dan malam, ya, bagaimana pergantian waktu, pergantian dan lain sebagainya, ya. Itu semua sudah diatur oleh suatu zat yang tidak mungkin ketika zat itu tidak ada, alam ini bisa sedemikian rupa. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meyakini adanya Allah, ya. Bagaimana? Karena tidak mungkin alam yang sedemikian rupa dibentuk seperti ini ada begitu saja, ya, atau teratur begitu saja. Pasti ada yang mengadakan dan pasti ada yang mengatur semuanya seperti itu. Itu dalil akli mengenai adanya Allah. Sementara dalil nakli yang kemarin kita bahas bahwasanya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang melegitimasi adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Thaha, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ya, begitupun dalam surat Ar-Rum kemarin kita bahas seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat yang kedua, yaitu sifat qidam, ya. Jadi sifat yang pertama itu wujud, artinya ada. Sifat yang kedua artinya qidam, artinya terdahulu, ya. Apa maksudnya al-qidam atau sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu dari sifat wajib ini? Wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala, ya. Maksudnya sifat qidam itu adalah Allah itu tidak memiliki awal, ya. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Artinya begini, Allah itu kemarin kita katakan bahwasanya merupakan ilah atau merupakan penyebab adanya yang selain Allah. Adanya langit dan bumi karena adanya Allah, ya. Kalau Allah tidak ada, maka tidak ada langit dan bumi, ya. Allah lah yang mengatur semuanya. Kalau seandainya Allah tidak ada, maka bumi ini tidak ada dan tidak ada yang mengatur. Nah, mungkinkah Allah yang mengadakan semua yang ada selain Allah itu keberadaannya setelah yang tidak ada lalu diadakan itu, ya? Mungkinkah Allah ada setelah adanya bumi dan langit? Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang membuat sesuatu pasti lebih dahulu daripada yang dibuat. Tidak mungkin tukang kayu baru lahir setelah kayu ada. Tentu kayu itu artinya kayu yang setelah dibentuk menjadi properti, ya, yang dibuat oleh tukang kayu itu pasti ada setelah keberadaan si tukang kayu. Tanpa ada tukang kayu maka tidak akan menjadi properti, kan, seperti itu. Makanya secara logika Allah itu pasti lebih dahulu dari apapun. Kenapa?
Ya, karena Allah yang menyebabkan segalanya ada. Ya. Segalanya ada itu bisa ada karenanya Allah. Ya. Tanpa adanya Allah, ya, atau kalau Allah itu tidak lebih dahulu daripada yang diadakan ini, maka tidak mungkin yang diadakan ini bisa ada seperti itu. Makanya al-qidam itu apa? Allah itu mendahului segala sesuatu. Ya. Dan Allah itu tidak punya awal dari keberadaannya. Artinya apakah Allah itu punya masa di mana itu awal dari Allah sebelumnya Allah tidak ada? Tidak juga. Ya. Artinya Allah selain mendahului segala sesuatu, Allah juga apa namanya tidak punya awal dari keberadaan. Artinya Allah itu ada terusnya, selalu ada seperti itu. Nah, itu makna dari kata atau sifat qidam. Ya. Adamul awwaliyati li wujudihi, tidak punya awal dari keberadaannya. Innahu ta'ala la awwala li wujudihi. Ya. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Ya, kenapa? Karena Allah itu sumber atau ilah dari semua yang ada ini. Ya. Allah itu yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, ya. Wa mujidu hadhil mujidat, kan? Allah yang mengadakan semua yang ada ini, ya, kita semua ini. Fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha. Pasti Allah itu atau mestilah Allah itu mendahului dari segala yang ada ini, ya. La yataqaddamuhu syai'un, la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Tidak mungkin sesuatu mendahului Allah. Ini Allah itu ada sebelum semuanya ada, dan adanya Allah itu tidak punya awal dari keberadaannya. Seperti itu memahami sifat qidam. Tadi sempat kita singgung, ya, apa dalilnya yang mengatakan Allah itu bersifat qidam? Ya, kenapa kita bisa mengatakan Allah itu bersifat qidam? Ya, dalil aklinya seperti yang telah kita singgung tadi, ya. Tidak mungkin sesuatu yang mengadakan adanya belakangan dibandingkan yang diadakan. Pasti lebih dulu daripada yang diadakan itu. Nah, atau mungkinkah, ya, secara logika sederhana yang sehari-hari mungkin, ya, ketika kita apa namanya memiliki properti yang berasal dari kayu, mungkinkah properti yang berasal dari kayu itu bisa ada terlebih dahulu daripada si tukang pembuat kayu? Tidak mungkin. Itu secara logika. Nah, sama dengan kondisi alam semesta ini, ya. Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, mungkinkah Allah ada belakangan? Tidak mungkin. Allah pasti ada lebih dulu, ya. Jadi Allah itu secara akal pasti lebih dahulu dari segala sesuatu, dan pasti juga tidak punya awal dari keberadaannya, selalu ada seperti itu, ya. Kita lanjut ke dalil naklinya. Apa dalil naklinya? Ya, dari Al-Qur'annya apa? Ya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, ini yang menjadi dalilnya adalah huwal awwalu. Dialah yang pertama, ya. Ya, jadi bedakan antara awalnya kita manusia dengan awalnya Allah. Kita awalnya mungkin memang mendahului segala sesuatu, ya, tapi mungkin juga ada yang mendahului kita. Yang berbeda dengan Allah. Allah itu pasti mendahului segala sesuatu, tetapi tidak ada yang mendahului Allah. Awal kita punya awal, ya. Artinya sebelum ada awal itu kita tidak ada, lalu diadakan menjadi ada, dan itulah awal kita. Sementara Allah tidak punya yang seperti itu. Allah selalu ada seperti itu. Nah, itu dalilnya sifat qidam seperti itu. Kita lanjut kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat al-baqa. Ya. Apa itu sifat al-baqa? Kalau kita berbicara mengenai al-qidam itu dari sisi awalnya, nah al-baqa kita melihat dari sisi akhirnya. Ya. Tadi al-qidam Allah tidak punya awal, ya. Allah tidak punya awal dan Allah mendahului segala sesuatu. Nah, al-baqa Allah tidak punya akhir dan Allah yang mengakhiri segala sesuatu, ya. Allah yang terakhir dari segala sesuatu, artinya ketika semuanya musnah, Allah masih ada, artinya Allah yang terakhir, ya. Dan Allah pun tidak punya akhir dari keberadaannya, selalu ada seperti itu, ya. Al-baqa'u wa huwa adamul inqidha' li wujudihi ta'ala, ya. Tidak ada akhir, tidak ada masa akhir dari keberadaan Allah taala, ya. Ai innahu ta'ala daimul wujud, ya. Senantiasa ada min ghairi ghayatin, ya. Tanpa ada batas, ya. Tanpa ada akhir, ya. Allah itu selalu ada, ya. Wa baqin ila ghairi nihayah, dan tetap, nah, Allah itu, ya, artinya tetap ini sifat-sifat Allah yang ada sejak dahulunya, artinya sejak zaman azali, sejak meskipun Allah itu tidak punya awal, tidak mungkin kita katakan sejak juga, ya. Artinya ketika Allah itu kita katakan ada, berarti semua sifat-sifat Allah itu sudah menempel pada Allah, ya. Nah, sifat itu tidak pernah berubah, batin, ya, tetap, ya, sifat itu, ya. Jadi adanya Allah itu tetap, ya. Sifat-sifat semuanya yang menempel pada Allah itu juga tetap, tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Wa baqin ila ghairi nihayah, tetap tidak ada akhirnya, ya. Apa dalilnya? Ya, mungkinkah Allah yang mengatur segala sesuatu, ya, musnah, ya, seketika musnah, tetapi yang diatur masih ada? Tidak akan mungkin, ya. Nah, ini semuanya kembali ke sifat wujud tadi, ya, sifat wujud tadi. Keberadaan Allah itu, ya, menyebabkan bumi ini teratur, ya, langit dan bumi teratur, dan langit dan bumi itu ada. Ketika kita katakan bumi dan langit itu masih ada dan masih teratur, ya, maka Allah itu
pasti masih ada. Bahkan ketika langit dan bumi itu setelah hancur sekalipun sudah tiada pun Allah masih tetap ada. Nah, berbeda ketika kita katakan misalkan Allah itu sudah tiada, misalkan, maka tidak mungkin bumi dan langit itu masih ada, pasti juga ikutan hancur. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu selalu ada, ya Allah itu selalu ada dan harus ada secara akal kita. Tidak mungkin Allah itu punya akhir dari keberadaannya, ya. Dan sifat-sifat Allah itu tetap sampai kapanpun. Jadi semua yang ada pada Allah itu sudah ada dan tetap seperti itu dari dulu sampai kapanpun, ya. Jadi selamanya seperti itu. Nah, itu dari aklinya. Artinya Allah itu tetap tidak berubah seperti itu. Ya, tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan berubah. Qala ta'ala, ya ini dalil naklinya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi, di atas dunia ini fan, ya, sementara, ya, atau punya batas waktu, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sementara Allah itu tetap. Jadi Allah melegitimasi dirinya bahwasanya Allah itu bersifat baqa, ya. Saya ini tetap, kata Allah, seperti seolah-olah seperti itu dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat 88. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, setiap sesuatu itu akan musnah, akan hancur, ya, akan ada masa akhirnya, ya. Illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kembali Allah melegitimasi dirinya akan selalu ada. Allah bersifat baqa, ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan kita yang membuat sifat baqa kepada Allah, tidak. Allah sendiri yang melegitimasi sifat baqa itu ada dalam dirinya. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu kekal seperti itu. Nah, itu dalil aklinya. Tadi dalil aklinya, ya tidak mungkin Allah itu juga musnah, ya. Ketika Allah itu musnah, maka semuanya pasti musnah seperti itu, ya. Semuanya pasti musnah. Ketika Allah kita katakan sebagai zat yang maha mengadakan, maha mengatur segalanya, maka selagi yang diatur masih ada, maka Allah akan selalu ada, ya. Bahkan ketika yang diatur telah tiada pun Allah masih akan tetap ada. Ya, kenapa? Karena Allah itu kita legitimasi sebagai Tuhan. Ya, kalau misalnya Allah tidak ada lagi, maka Allah bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu harus selalu ada dan tidak pernah punya akhir, dan dia tidak punya awal, ya, tidak juga punya awal seperti itu. Nah, itu sifat yang ketiga. Lalu kita masuk kepada sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat yang keempat bagi Allah, yang wajib bagi Allah adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ya, berbeda dengan makhluk. Apa maksudnya sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Wa huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, ya. Artinya apa? Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nurul Dhalam mengatakan fahuwa ta'ala dzatun, ya. Laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Allah itu zat yang mana zat Allah itu tidak ada sesuatu pun yang ada pada Allah itu, ya pada zat Allah itu sifat-sifatnya makhluk. Jadi kalau kita memikirkan makhluk, bagaimana sifat-sifatnya makhluk atau sifatnya manusia? Oh, bisa jadi dia tinggi, rendah, gemuk, kurus. Nah, itu tidak ada pada Allah, ya. Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani apa? Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadis, ya. Setiap apa yang terlintas di benak kita, sifatnya itu sebagai sifat makhluk. Ketika kita katakan apa sifat makhluk, nah terlintas dalam pikiran kita sifat itu, nah itu tidak ada pada Allah. Ya, atas suku inna fillahi syai'an min dalika. Allah tidak mungkin bersifat itu. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kita, ya, yang berkaitan dengan sifat manusia, berarti itu bukan sifat Allah, pasti. Ya, langsung seperti itu saja secara mudahnya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalamnya seperti itu. Jadi sifat-sifat makhluk tidak mungkin ada pada Allah, ya. Termasuk apakah Allah itu punya tempat dan Allah itu punya waktu, gitu. Nah, waktu dan tempat itu kan yang ciptakan Allah. Nah, bagaimana ketika, jadi kan banyak orang yang tidak memahami, bagaimana mungkin Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa waktu, gitu. Nah, itu logika manusia, itu terlintas dalam pikiran manusia seperti itu, hal semacam itu. Kenapa? Ya karena kan kalau manusia tidak mungkin keluar dari yang namanya ruang, ya, dan tidak mungkin keluar dari yang namanya waktu. Tapi kalau kita logikakan kepada Allah tidak bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya memahami Allah itu secara akli berbeda dengan makhluk? Nah, Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu, kan. Nah, ketika Allah belum menciptakan ruang dan waktu, Allah di mana coba? Allah kapan coba? Ya. Tidak ada, kan? Kenapa? Karena Allah terbebas dari ruang dan waktu. Allah ciptakan ruang dan waktu sehingga makhluk-makhluk seperti kita ini harus ada dalam ruang, harus ada dalam waktu. Maka ketika Allah
sebelum ada ruang dan waktu saja bisa kita katakan tidak punya ruang dan waktu, apalagi saat ini seperti itu. Meskipun kita harus punya ruang dan waktu, tetapi tidak bisa kita katakan ketika kita juga harus punya ruang dan waktu, Allah juga harus punya, tidak. Gitu. Bahkan Allah yang menciptakan ruang dan waktu itu seperti itu. Ya, itu dalil aklinya. Ya, jadi tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Ya, kalau Allah sama dengan makhluk, nanti kan Allah punya sifat kekurangan, karena kan kita manusia banyak kekurangan. Allah sifat kekurangan, berarti Allah bukan Tuhan seperti itu. Ya. Dalilnya apa? Dalil naklilnya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil ayat yang muhkamat kan. Ya, secara tegasnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu pun, ya. Ya. Ini ayat yang muhkam. Ya, nanti kita ketemukan lagi ayat yang mutasyabih. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang seolah-olah ya secara lahirnya mengatakan Allah itu seperti manusia. Nah, ada ayat yang muhkamat ya, laisa kamitslihi syai'un. Ada ayat yang mutasyabihat ya, yang bisa menyebabkan seseorang itu berpikir bahwasanya Allah seperti makhluk. Kira-kira dua ayat ini mana yang menjadi pegangan utama kita? Tentu ayat muhkamat dong. Ya. Makanya selagi kita masih berpegang kepada ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'un, maka ayat-ayat yang mutasyabihat ini jangan diperturutkan. Ya. Masa kita korbankan ayat yang muhkamat lalu kita ikuti hawa nafsu kita untuk mengiyakan ayat yang mutasyabihat seperti itu. Ya, Allah punya tangan, lalu Allah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kan perlu dipertanyakan ya. Bagaimana dengan laisa kamitslihi syai'un-nya gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un ini yang harus kita pegang sebagai pegangan utama. Kenapa? Karena ini merupakan sifat muhkamat seperti itu. Ayat muhkamat. Ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat, ayat muhkamat kita pegang dulu. Nah, ketika kita pegang ayat muhkamat, berarti dalam diri kita dulu kita hapuskan segala hal sesuatu yang bisa menyerupai makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Nah, ketika itu baru kita bisa mencari nanti bagaimana seharusnya kita mengimani ayat ini, meyakini ayat ini seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah terjebak dengan mutasyabihatnya terlebih dahulu, ya muhkamatnya ketinggalan. Akhirnya apa? Ya kita mengikuti nafsu mengatakan Allah punya tangan, ya Allah punya muka, Allah dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Sebagaimana terjemahannya ayat-ayat yang mutasyabihat, sementara kan ayat muhkamatnya tidak mengatakan seperti itu. Makanya berpegang dulu kepada ayat muhkamat, baru nanti kita carikan bagaimana caranya mengimani ayat mutasyabihat. Nah, penjelasan mengenai ayat mutasyabihat nanti akan kita bahas pada pembahasan tertentu, tidak pada pertemuan kali ini. Ya, ayat lainnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk apa? Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad dalam surat Al-Ikhlas yang mungkin sering sekali kita baca. Ya, Allah itu tidak punya sesuatu pun yang setara, ya sekufu, ya tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Artinya Allah itu tidak ada yang menyerupainya, pasti berbeda dengan makhluknya. Semulia-mulianya manusia ya pasti lebih mulia Allah gitu. Ya. Artinya Allah itu tidak punya yang setara dengan kita. Ya. Intinya secara apa namanya? Secara logika kita harus meyakini bahwasanya Allah itu tidak mungkin ada yang sama serupa dengannya. Allah itu pasti berbeda dengan segala sesuatu. Ya, Allah pasti berbeda dengan segala sesuatu. Nah, itu sifat yang keempat, mukhalafat lil hawadits. Oke. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.